memasuki ke part kedua. Di part kedua ini terkait terapi puasa, wabadu, kebiasaan Rasulullah dalam hidup. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan yarisu ala syiyami yaumil itnaini wal kamisi wa yataharo siyamahuma. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menjaga dan antusias sangat serius menunggu-nunggu hari Senin dan Kamis untuk bisa menjalani puasa. Jadi dia senang per minggu itu hanya Senin dan Kamis supaya bisa berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Itu dasar valid dari puasa Senin Kamis. Dalam bahasa Arab, hari Senin adalah Isnain. Secara bahasa, Isnain itu maknanya dua. Dua tuh. Karena hari itu merupakan hari kedua dari penciptaan seluruh makhluk selain bumi. Ya. Demikian juga kata Kamis dalam bahasa Arab itu Kamis. Secara bahasa bermakna 5. Karena merupakan hari kelima penciptaan seluruh makhluk selain bumi. Karenanya beberapa keutamaan berpuasa Isnin, Kamis. Di antaranya pertama, puasa yang selalu dilakukan Rasulullah. Itu sebabnya Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itnaini wal kamisi. Nabi SAW selalu menjaga puasa Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad juga. Kedua, hari penyetoran amal manusia, hari Senin dan hari Kamis merupakan hari penyetoran amal manusia. Sebuah kelebihan tersendiri bagi umat Islam. Jika amal kita disetor dalam kondisi kita berpuasa. Dan itu menyehatkan. Dalam satu riwayat dijelaskan, suatu ketika Usama bin Zaid pergi bersama budaknya ke Bukit Al-Qura. Saat itu kondisi Usama sedang berpuasa. Sementara usianya sudah lanjut. Sang budak pun bertanya, limada tasummu yaumail aitnaini wal kamisi wal antotoinun fisini. Mengapa engkau berpuasa Senin Kamis padahal engkau sudah lanjut usia? Usama menjawab, laqad kana nabiyyu Muhammadun yasummu yaumail itnaini wal kamisi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Itu riwayatnya sahih, Pak. Ya. Jadi ketika Nabi ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, inna amalal ibadi turadu yaumal itnaini wa yaumal kamisi. Sesungguhnya amalan para hamba disampaikan pada hari Senin dan Kamis. Juga dalam hadis lain beliau bersabda, tu'aradu amalu yaumal itnaini wal kamisi fa uhibu an yurada amali wa ana shaimun. Amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Kamis dan Senin, maka aku ingin amalku diserahkan saat aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, dan kabar B. Jadi berkaitan dengan hadis tadi, dirawikan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairani. Menjelaskannya begini,
Setiap hari amalan manusia dicatat oleh malaikat sebanyak 2 kali. Yaitu pada waktu siang dan malam. Itu catatannya. Untuk setiap minggunya, yaitu hari Senin dan Kamis. Amal akan disetorkan kepada Allah, sementara untuk setiap tahunnya disetorkan pada malam nisfu Sya'ban. Sampai Pak? Nah, itu dia. Nisfu Sya'ban itu larinya ke pengobatan fisik dan ke pengobatan rohani kalau kita puasa. Kalau hari-harinya untuk pengobatan, kalau kita sakit, lakukan puasa Senin, Kamis. Ya. Kalau ditanya apakah boleh melakukan, ada yang menanya kepada Nabi, puasa untuk pengobatan itu puasa Daud. Jangan, kata Nabi. Beda lagi. Itu puasa kewalian. Nah, itu bedanya Pak ya. Nah, jadi di sini perlu kita pahami. Ketiga, hari Senin dan Kamis adalah hari dibukanya pintu surga. Rasulullah bersabda begini, sahih ini artinya ya. Tuftahu abwabul jannati yaumal itnaini wal yaumal kamisi fayukharu likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina ahi syahna'u. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu aku ampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Ingat, ada pengecualian. Jaga silaturahim. Ya, hadis riwayat Muslim. Keempat, hari kelahiran dan kewafatan Rasulullah SAW. Ada perbedaan pendapat di sini, ada perbedaan ulama. Ya. Anu tidak khilafiyahkan. Dalam satu hadis dijelaskan, wasu'ila as-sawmu yaumil itnaini qala daka yaumun walidutu fiha wa yaumun bu'aitu au unjila alan fihi. Nabi ditanya asal puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan. Jadi gimana Pak? Kalau mengikuti penyakitnya fisik, ya, penyakitnya fisik, antum roba, ilmui Pak ya, ilmui. Kalau penyakit fisik Nabi cocok Senin. Kalau penyakit umatnya cocok hari wadalmu. Duduk. Itu kesalahannya, maka jadi ibadah biasa Senin Kemis Pak. Tidak ada unsur tambahan menjadi penyembuhan. Karena mereka dipukul rata disamakan puasa seperti Nabi. Makom Senin itu tinggi Pak. Padahal makom kita ada yang raba'ah. Kalau antum raba ya Rebo dengan Kemis. Kalau antum Jumat, Jumat dan Kemis. Sampai Pak. Kecuali ada hari yang diharamkan gak boleh puasa tuh. Idul Fitri, Idul Adha kan gak boleh. Hari-hari lain, tasrik kan gak boleh. Ilmui Pak, paham? Tadi kan lah salah pengertian awak, Senin Kemis ya. Kalau gak tahu lahirnya Mbak Andong, Senin Kemis. Ada hadisnya. Karena seluruh hari pecahan dari Isnin, tahu nggak? Maka kalau tidak diketahui harinya, pakailah Senin ke Kemis. Nggak percaya? Tanya Mbak Anom. Yang tanggung jawab dia. Nah, itu dia. Jadi wakna terapi harus dipahami secara penjelasan begini. Ya, kan sulit dijabarkan secara tulisan. Iwan tahu hari lahir? Iwan Iwan? Tahu ya? Betul? Yakin? Betul? Pas ada pengobatan ingin jodoh, puasanya apa? Ingin jodoh tuh rezeki Pak. Puasanya Senin Kamis juga tuh. Hari apa Pak? Hari lahir kamu dengan Kamis. Duduk ya. Duduk. Iwan Fauzi begitu juga. Betul kan? Itu keren tuh Pak. Maka di Jawa disebut puasa wadal. Kalau jadi perdebatan tuh. Ilmui segalanya. Sekarang ada zikir, nanti pengobatan zikir. Ada zikir jahar dan ada zikir keras. Gak boleh Allah pakak katanya kan. Kan ngaco tuh, keras Pak.
Bapak tahu nggak? Zikir itu bukan didengar oleh Allah. Bukan. Mesti didengar pula oleh malaikat. Ya. Malaikat itu pendengarannya sama makhluk, Pak. Kalau zikir, la ilaha illallah. Malaikat sama. Nggak percaya ada dalilnya itu. Waktu Nabi Yunus di perut ikan, malaikat pencatat amal protes tuh. Ya Allah, nggak kedengeran zikirnya umatnya dalam perut ikan. Itu ada Qur'annya, betul kan? Tandanya kita kalau zikir ikuti, ilmui. Jangan terlalu jahar, jangan terlalu sir. Duduk. Lirih, terdengar. Kok indah, ojak lontong. Itu kan dikritik oleh Nabi antara Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar tuh zikirnya lirih. Tiba dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurangi Umar, naikkan Abu Bakar. Hadisnya saya itu. Kenapa? Karena malaikat ada yang kebingungan mendengarnya karena terlalu keras gaya Umar. Ditanya kenapa Umar begitu zikirnya? Supaya tegas. Kenapa Abu Bakar begitu? Allah itu kan maha mendengar. Nah, beda persepsi. Bukan begitu, karena ada umat lain yang ikut berzikir dan mendengarkan zikir, di antaranya malaikat pencatat amal. Kejadian ini disandarkan pada Nabi Yunus. Waktu putus asa suruh dakwah, kabur dia dicaplok sama ikan nun. Berzikir, kebingungan malaikat pencatat amal tuh, Pak. Lapor ke Allah. Zikirnya apa Allah? Kebingungan umatmu. Dia hambaku berzikir kepadaku, ya, bertasbih kepadaku. Dia bernama Yunus. Baru tahu itu malaikat. Duduk, ilmui, Pak. Ada perdebatan yang jahat dengan keras? Tidak. Ada sandaran dalilnya. Begitu juga pengobatan. Jadi penting dong sampaikan. Nanti di terakhir terapi zikir, ya, itu ada korelasi dengan inabah, karena terunut seluruh korelasi terapi itu tercatat jelas apa yang mesti diawali, ya, apa yang mesti diakhiri, ya. La ilaha illallah harus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Itu poin-poinnya nanti di zikir. Nah, sekarang kita dalam konsep keterapinya yang banyak ke fisiknya, menahan, saum. Ya, itu ada 6 metode. Jadi kita jelaskan dulu. Jadi tadi ditanya Nabi soal puasa Senin, hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dari wahyu yang diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kalau antum ingin berjodoh, puasa Iwan tadi kalau nggak gitu, puasa apa? Senin Kamis ya? Iya, betul kan? Kalau Allah ngizinin memang tidak bisa makbul. Tapi kalau diilmui akan lebih makbul, betul kan? Nah, ya. Menurut sejarawan Muslim Al-Mubarakfur dalam kitabnya Raqib al-Maktum, Nabi lahir hari Isnin. Tanggal 9 Rabiul Awal. Menurut para pakarnya tarik, kelahiran Rasulullah bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Sebagaimana hasil analisa ulama besar bernama Muhammad bin Mansur. Beliau ini juga ahli ilmu falak astrologi. Bernama Mahmud Pasha, ya. Nabi pun wafat pada hari Senin. Nah, secara umum Jumat kan. Ini ilmu falak, kita tidak perdebatkan. Memang beda pendapat, tapi itu kan tidak perkara tauhid, ya.
Jadi sama harinya. Lahir Senin, meninggal Senin menurut beliau. Ya. Tanggal 12 Rabiul Awal 632 Masehi. Waktu puasa sangat baik Senin Kamis. Durasi puasa Senin Kamis sama seperti puasa pada umumnya. Yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selama durasi tersebut, dia mesti mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana puasa lainnya. Tapi penekanannya pada akhlak. Puasa ini penekanannya pada akhlak. Enggak sama dengan Ramadan. Tapi kita tidak boleh mengecilkan Ramadan. Karena itu sekali individu. Pasti puasa Senin Kamis itu ada penyakit, Pak. Pengen kaya, pengen rezeki, penyakit kan? Betul kan? Puasa Senin Kamis. Ya, pengen jodoh, penyakit juga kan? Padahal udah ada jodoh itu ya. Ya, tapi terhambat, Pak. Ya. Waktu pelaksanaan puasa Senin Kamis sudah jelas. Waktunya kapan? Kapan saja, tapi harinya harus Senin Kamis. Untuk Nabi itu. Untuk kita pahami, kecuali kita ternafikan pada hari wadai. Paham ya? Nah, ya, ini penting. Jadi udah jelas, kecuali pada hari-hari diharamkan puasa, hati-hati tidak boleh puasa Senin Kamis. Ada beberapa hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ini perlu anu sampaikan sedikit. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah, Hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian separuh terakhir dari bulan Syaban jangan puasa Senin Kamis. Duduk. Nggak boleh. Itu dilarang. Dan hari yang diragukan cuma satu hari, 30 Sya'ban, jangan. Ya. Saat orang telah membicarakan Riyatul Hilal, tidak. Jangan puasa Senin Kamis. Ya. Jadi ini penting untuk sampaikan, itu amalan-amalannya. Ya. Bulan Syaban tidak ada larangan untuk melanjutkan puasanya sebenarnya. Hal ini berdasarkan hadis. Kecuali mereka sudah terbiasa, bagi orang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa Senin Kamis. Tapi kalau khusus untuk pengobatan saja, sebaiknya jangan di hari ini. Kalau biasa Senin Kamis, kemudian ada orang kayak gitu. Dibolehkan, sandaran dalilnya ini dia Pak. Muttafaq alaih ya. La yataqaddamana ahadukum ramadana bi syaumi yaumin aw yaumaini ila an yakuna rajulun kana yasumu saumahu fal yasum dzalika yauma. Muttafaqun alaih. Janganlah seseorang di antara engkau semua itu mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali kalau seorang itu sudah biasa berpuasa atau tepat pada hari puasanya, maka hendaklah ia berpuasa pada hari itu. Hadis muttafaq alaih. Lafal niat puasa Senin Kamis. Kalau antum yakin harinya, robah saja nama harinya. Paham ya? Ya. Sebagaimana puasa umumnya. Waktu niat puasa Senin Kamis adalah pada malam hari. Yaitu sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Tapi dibolehkan. Kalau antum merasa sakit harus dengan ilmunya puasa. Ya, merapatkan niat yang syaratnya dari subuh belum makan. Paham ya? Nah itu dia. Lafadznya sebagai berikut. Nawaitu syauma yaumil isnaini lillahi ta'ala. Arba'ah berarti arba'ah antum. Sifatnya person. Aku berniat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala. Ya. Kamisnya nawaitu seluruh nih umat. Nawaitu sauma yaumil khamisi lillahi Ta'ala. Ya. Aku berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Dengan berpuasa khususnya di 2 hari itu, hari Wadalmu dan hari Kamsyah atau Kamis, sistem pencernaan disitulah akan diberikan waktu untuk beristirahat dengan benar di 2 hari itu.
Itu dia Pak. Jadi segala sesuatunya ada waktunya kan? Ya. Ibnu Sina juga menyebut begitu. Ini nukil dari Ibnu Sina ya. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan metabolisme tubuh serta memperbaiki sistem kekebalan. Jadi naiknya di 2 hari itu kalau tidak makan, metabolisme antum akan menjadi baik. Bisa menyembuhkan sendiri tubuhmu. Ya, daya tahannya akan lebih kuat. Namun seseorang tidak boleh berlebihan dalam menilai ibadah. Ya. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat kan. Diilmui lagi. Sehingga dalam menjalankan puasa pun seseorang harus tetap memperhatikan kesehatan dan kebutuhannya. Beribadah dengan cara yang benar, diilmui dan kebutuhannya. Ini penting kita pahami. Beribadah dengan cara yang benar, penting kita ilmui, memberikan ketenangan dalam hati. Kalau ibadah itu dijalankan dengan penuh kesadaran, paham ilmu, memakrifatinya, maka akan terasa ringan dan menenangkan. Itu efek psikologisnya. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu memaksakan diri jika memang tidak mampu melaksanakan puasa sunnah secara rutin. Ya. Kalau sudah puasa, harusnya lebih peduli sesama. Efeknya harus ke sana. Seseorang harus memahami esensi ibadah itu yang dijalankannya. Esensinya apa sih? Jika seorang hanya fokus pada aspek ritual, tanpa memahami makna, tanpa memakrifati yang lebih dalam, maka ibadah tersebut bisa kehilangan nilai spiritualnya. Betul kan? Nah, jadi jangan sampai seseorang rajin ibadah, tapi masih egois. Kurang peduli dengan orang lain. Berarti ada yang kurang dalam pemahaman terhadap makna ibadah. Setiap umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan pemahaman yang utuh. Itu yang diminta. Disinilah pentingnya meningkatkan kualitas diri dalam berbagai aspek kehidupan. Seseorang yang memahami nilai ibadah dengan benar akan lebih mudah menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Insya Allah. Itu sebabnya kita ilmui dalam hal terapi psikoterapi puasa Ramadan ini. Kenapa ada puasa? Pertanyaan. Dalam efek psikoterapi, puasa itu mengembalikan fitrah orisinal manusia. Harus dikembalikan fitrah sehatnya. Mengembalikan citra asli manusia yang seharusnya memahami bagaimana memberikan keseimbangan bagi tubuh dan jiwa. Karena sistem organ tubuh manusia memiliki miliaran syaraf. Ya. Bisa pulih hanya dengan seteguk air. Hal ini membuktikan bahwa manusia tidak memerlukan konsumsi yang berlebihan untuk bertahan hidup. Dalam kondisi berpuasa, tubuh tetap mampu berfungsi dengan baik hanya dengan sedikit makanan saat berbuka. Insya Allah, kalau terbiasa Senin Kemis, kita tidak akan serakah makan. Ya. Jadi tubuh manusia memiliki mekanisme pemulihan alami, Pak, yang tetap bekerja meskipun asupan makanan tidak berlebihan. Begitulah kontrol Allah. Nah, jadi puasa itu tidak hanya tentang menahan lapar, tetapi juga melatih manusia untuk lebih memahami kebutuhannya. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa mereka harus makan dalam jumlah besar agar tetap kuat. Salah. Salah besar itu. Kenyataannya tubuh bisa bertahan dengan makanan yang sederhana. Orang yang berbuka dengan satu kurma dan orang yang makan sepiring nasi, kalau dikasih pedang disuruh bertarung, seimbang, Pak. 50-50, Pak. Ya. Jadi di sini kita pahami ilmunya. Tentunya memahaminya harus dengan hakikat yang benar, khususnya puasa Senin Kemis. Maka kita akan menjalankannya dengan penuh keyakinan, penuh kesadaran. Nah, jadi kalau ada dipraktekkan setelah berbuka puasa, sebut kalau ada. Ya. Dengan meminum air jam-jam dan korma. Kalau tidak ada,
cukup dengan air putih, dengan buah-buahan batang keras. Itu dia. Cukup itu. Tapi sekarang kan jam-jam udah banyak dijual, Pak. Ya. Sudah itu batang keras banyak, korma udah banyak tuh di Toserba ya kalau nggak salah. Ya. Itu obat cespleng, Pak. Tapi syaratnya diawali puasa Wadal dan Kamis. Betul? Niatnya tadi, apapun penyakitnya, kelebihannya dalam terapi ini terkait juga penyakit mental, moral, termasuk penyakit fisik, bahkan penyakit yang ekstrim, leukemia. Lakukan itu, Pak. Nah, ini kan di undang-undang leukemia ini nggak boleh menahan, nggak boleh lapar, salah kaprah itu. Apa ya? Kita itu bukan menyetop makan, menggeser waktu makan. Oh, betul kan? Nah, jadi jam-jam atau korma ini mengandung terapi kesehatan secara fisik dan mental, sangat mujarab. Bagi umat Islam, air jam-jam bukan sekedar pelepas dahaga loh. Hati-hati, Pak. Ya. Bukan pelepas dahaga waktu haus. Mata air ini suci, terletak di kawasan Masjidil Haram. Keyakinan kita di sana penuh penyembuhan dan keberkahan. Itu poin yang paling utamanya. Ya. Jadi jam-jam banyak perawi, Nabi pun nyebut penawar penyakit. Tapi harus ada ilmunya. Tidak sendirian. Diawali dengan puasa Senin, Kamis, Wadal, pribadi. Kamis. Paham ya? Nah. Disitulah kelebihan dari puasa tadi di samping ke fisik, sarana pengabulan doa. Jadi ditambah dengan doa. Itu cespleng, Pak. Agar kebaikan berkah di dalam air jam-jam merespon sempurna ke dalam tubuh dan jiwa, maka sangat dianjurkan diawali dengan berpuasa. Apalagi kalau itu dilakukan di Ramadan. Ya. Walaupun puasanya wajib maupun sunnah. Ini harus diilmui jelas. Rasulullah SAW, para sahabat mengajarkan adabnya. Adabnya nih yang paling penting, maka jadi obat. Ilmu percuma mah kalau nggak ada adab, gitu kan. Adab dulu baru ilmu. Ya, nah. Jadi gini. Adabnya serta doa khusus saat meminumnya setelah puasa Senin Kamis. Diawali sebelum minum, setelah berbuka dengan doa berbuka, berdoa memohon kebahagiaan dunia akhirat. Menurut Al-Bujairmi dalam kitab Hasyiatul Bujairmi alal Iqna, salah satu doa yang dianjurkan sebelum minum air jam-jam setelah digabung dengan puasa Senin Kamis atau Wadal dan Kamis, salah satu doanya adalah memohon kebahagiaan universal. Lafadznya sebagai berikut. Allahumma innahu qad balaghani an-nabiyika annahu qala ma'uzam jamali mayusuri ballah wa ana asrabuhu li as'adatid dunya wal akhirah. Allahumma fa'al, wahai Rabbku, sungguh telah sampai padaku hadis dari nabimu. Ia bersabda, air jam-jam bermanfaat sesuai tujuan yang diminumnya. Air jam-jam bermanfaat sesuai tujuan yang diminumnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ad-Daraqutni. Dan aku meminumnya untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, terimalah. Gitu, Pak. Doa Ibnu Abbas dikaitkan ini kepada rizki, yaitu kesembuhan kalau ada sakit. Doanya masyhur,
dipraktekkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Ini cocok dibaca bagi diminumnya dengan hajat khusus. Hajat khusus. Kelancaran rezeki termasuk jodoh. Kesehatan badan. Kesembuhan dari penyakit. Allahumma ini as'alukal ilman nafian wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Doa ini populer. Sayangnya itu hanya share untuk orang yang sakit, doanya gitu. Padahal itu untuk person diawali dengan puasa Senin Kemis. Setelah itu minum jam-jam. Cara meminumnya ada adabnya. Nabi mengajari, termasuk adab bermohon jodoh, penyakit, rezeki. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Jadi udah masuk tuh semuanya. Adab meminum air jam-jam agar lebih caspleng, mujarab, berkah. Berdoa saja nggak lengkap, Pak, tanpa dibarengi dengan etika, adab yang baik dan tuntunannya ada di Nabi. Tuntunan sunnahnya, adabnya meminum air jam-jam. Pertama, sebelum baca doa, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, semua udah tahu. Minumnya, adabnya dalam 3 tegukan. 3 tegukan. Jangan meneguk sekaligus, dilarang. Dalam 1 napas dilarang. Sekaligus dalam 3 tegukan. Minumlah secara bertahap sebanyak 3 kali tegukan. Bernapas di luar wadah. Tidak sama dengan adab-adab berdoa umum. Dalam sifat doa, sifatnya terapi air. Ditiupkan. Di jam-jam gak boleh. Berarti jam-jam dianggap tidak suci. Paham gak? Kayak buka Quran, Pak. Ya. Nggak boleh waktu Quran terbuka kita ta'awudz. Harus tutup. Jadi nggak boleh. Hembusan itu ke jam-jam nggak boleh, Pak. Itu poinnya. Ini Nabi ngajarin. Jadi bernapas di luar wadah, jauhin, Pak. Wadah jam-jam itu. Ya, jangan kena napas itu, bila perlu tutup. Ya. Itu adabnya. Hindari meniup, hindari kena hembusan napas dalam gelas yang berisi air jam-jam. Menghadap kiblat, adab keduanya. Tidak boleh duduk berdiri menghadap kiblat. Ya. Dalam beberapa riwayat, adab haji disarankan juga untuk meminum sambil menghadap kiblat. Tidak boleh duduk. Hati-hati, Pak, orang minum jam-jam nongkrong pula tuh. Lihat aja tuh di share-share itu orang di Mekah. Berarti nggak mempelajari ilmunya. Jadi keistimewaan air jam dan terletak pada niat orang yang meminumnya. Dasarnya begini, sabda Rasulullah. Ma'uz zamzam ma yu'afiqun niyata alati yusrabu li azliha. Air jam-jam itu sesuai dengan niat ketika minumnya. Nggak akan berubah. Itu kelebihannya. Apa niat kita? 1 ya, profesional ya, arif ya. Udah sesuai niat kita, 10 aja niat kita. Jodoh, kaya, punya rumah makan mazra'ah katanya kan. Masuk semua itu, Pak. Kacau ini. Doa juga nggak boleh serakah, Pak. Ya, itu sifat jam-jam ya. Jadi di sini akan sesuai dengan niatnya. Jadi pastikan hati antum hadir dan penuh harap kepada Allah saat meneguk air jam-jam 3 kali tegukan. Jadi dalam memasuki bulan Ramadan Muharram yang merupakan awal tahun baru Islam, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan Senin Kemis ini. Itu paling tepat waktunya. Itulah yang perlu Andung sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi konteks puasa sudah Andung persempit yang skala prioritasnya dalam saum sunnah untuk penyembuhan, baik itu penyakit sifatnya mental, beredanya pada puasa Senin Kemis. Dan amalannya kalau tidak ada air jam-jam,
boleh air putih saja, ya. Dan kemudian perbedaan adab amalan setelah membaca doa, walaupun bahasanya jam-jam, itu dihembuskan ke air biasa, paham nggak? Jadi kita yang menyiapkan air biasa menjadi jam-jam. Tapi kalau air jam-jam justru dijauhkan hembusan kita. Itu ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi amalan untuk kita. Setidaknya kita mengamalkannya menjadi benar. Baik doa dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran laka Rabbi, hamdan laka Rabbi, ahyaita ruhi wa anarta qalbi. Syukran laka Rabbi, hamdan laka Rabbi, ahyaita ruhi wa anarta qalbi. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا